Laksamana Yudo Margono resmi dilantik sebagai Panglima TNI yang baru. Sebagai pemimpin TNI yang baru, banyak DPR Laksamana Yudo ini, mulai dari masalah Papua sampai kedaulatan laut Indonesia. Jadi seperti yang kita tahu, Panglima TNI sebelumnya yaitu Jenderal Andika Perkasa itu kan bakal memasuki masa pensiun mulai besok. Nah, sebagai penerusnya, beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo udah bersurat nih ke DPR RI dan merekomendasikan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, aka KSAL Laksamana Yudo Margono, untuk naik menjadi Panglima TNI. Nah, berproses tuh di DPR, mulai dari menjalankan fit dan proper test, terus disetujuin sama DPR. Sebagai tahap akhirnya kemarin lewat keputusan Presiden nomor 91/TNI/2022, Laksamana Yudo dilantik deh sama Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Apakah di bawah kepemimpinan Jenderal TNI yang baru ini aturan-aturan yang dibuat sebelumnya sama Jenderal Andika akan tetap diterusin atau bakalan diganti? Simak ulasan selengkapnya bersama aku Mela hanya di Geolife Updates. Bersamaan dengan pelantikan itu, Jenderal Andika Perkasa juga resmi diberhentikan secara hormat. Jenderal Andika yang udah setahunan ini jadi pemimpin para TNI seluruh Indonesia itu bakalan memasuki masa pensiunnya dengan tenang deh. Nah, selama setahun kebelakang banyak tuh legasi kebijakan yang udah dibikin Jenderal Andika Perkasa. Adapun yang paling rame dari kebijakan Jenderal Andika Perkasa adalah mengizinkan keturunan anggota PKI untuk daftar jadi prajurit TNI. Apa tuh? Jadi sesuai yang diatur dalam TAP MPR nomor 27 tahun 1996, legit mengatur kalau ideologi komunis, Marxis, dan Leninisme dilarang di Indonesia. Tapi sedikit yang kita tahu ternyata aturan ini juga dijadikan landasan buat keturunan para anggota PKI juga nggak boleh jadi prajurit TNI. Ini yang kemudian nge-trigger Jenderal Andika. Kata Jenderal Andika nih ya, dasar hukumnya dari mana? Apa yang dilanggar sama para keturunan beberapa generasi setelah kejadian 1965 ini? Gitu. Makanya per April kemarin kebijakan ini pun diupdate. Dan nggak cuma itu, masih banyak kebijakan lain yang dilakukan. Kayak menghapus tes renang buat seleksi masuk karena dianggap nggak fair. Dan mengubah tinggi badan calon prajurit jadi 160 cm buat pria dan 155 cm buat wanita. Masalah konflik Papua juga dibenahi sama beliau ya. Beliau mengubah pendekatan di konflik Papua supaya tupoksi TNI di sana dari yang Angkatan Darat, Angkatan Udara, sama Angkatan Lautnya balik ke tupoksi organik. Plus satgasnya juga disamain kayak satgas di wilayah lain. Tujuannya ya biar masyarakat Papua bisa berkegiatan secara normal. Walaupun pada kenyataannya konflik emang masih belum bisa dihindari dan masih menewaskan beberapa kelompok masyarakat di sana. Kayaknya emang berat ya jadi Panglima TNI dan tanggung jawab ini bakal diemban Laksamana Yudo Margono selama setahun ke depan. Makanya dalam keterangan kemarin, Presiden Joko Widodo menyebut TNI itu harus selalu bersinergi sama Polri untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam rangka pembangunan negara dan pembangunan ekonomi. Secara dari sekarang sampai tahun-tahun mendatang, Indonesia tuh masih dealing with ketidakpastian global. Selain itu, Presiden Jokowi juga ngingetin Laksamana Yudo supaya make sure TNI tetap netral dalam urusan politik dan gak ketarik dalam siklus politik praktis. Pokoknya Presiden gak mau tentara malah sibuk ikutan berpolitik. Nah, hal ini penting, salah satunya biar TNI bisa tetap menjaga kepercayaan rakyat. Since selama ini TNI itu udah jadi lembaga yang paling dipercaya lah ya sama rakyat, salah satu lembaga gitu. Dan harusnya kepercayaan ini dijaga dengan profesionalisme yang juga makin ditingkatkan gitu. Jangan sampai gara-gara nilas titik rusak susu sebelanga. Dan sejauh ini udah banyak sih hal-hal yang mau dilakukan sama Laksamana Yudo sebagai Panglima TNI. Salah satunya of course masalah konflik Papua tadi. Disampaikan langsung oleh beliau, Laksamana Yudo barengan sama Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara bakalan visit ke Papua untuk evaluasi secara langsung kondisi di lapangan kayak apa yang sebenarnya terjadi di sana, biar dengar juga masukan dari para prajurit di lapangan tuh kayak apa, termasuk dari pemerintah daerah, dari tokoh masyarakat, dan tokoh agama.
Kalau udah baru deh tahu apa yang mesti dilakukan. Hasilnya ntar baru dilaporkan ke presiden. Katanya sih gitu, kata Laksamana Yudho. Tapi Laksamana Yudho maunya penanganan konflik Papua ini dilakukan dengan lebih humanis. Salah satu milestone-nya adalah dengan menonjolkan operasi teritorial rather than operasi militer dan mengkonsider pengurangan prajurit di Papua. But still, Laksamana Yudho juga meng-highlight pihaknya tetap bakalan tegas sesuai dengan hukum yang ada. Hal ini sesuai dengan amanat Presiden Jokowi, tetapi harus tegas, kata Pak Jokowi gitu. Ngelihat selama ini kelompok kriminal bersenjata alias KKB masih bergerilya di sana. Ngomong soal Papua nih, situasi di Papua tuh sampai sekarang dinilai masih jadi masalah keamanan nasional yang paling signifikan ya. Makanya harus diberesin as soon as possible. In that sense, TNI bakalan dibantu sama Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Yap, dikonfirmasi langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Kemenko Polhukam barengan sama TNI bakalan segera membahas masalah ini. Jadi dari langkah-langkah kebijakan yang kemarin udah dijalankan sama Panglima TNI sebelumnya plus Kapolri, pihak terkait bakalan koordinasi lagi lewat what to do and how they do it-nya. Nah, Ketua DPR RI, Puan Maharani bilangnya sih DPR siap bantu visi misi Laksamana Yudho biar prajurit TNI bisa jadi patriot NKRI yang profesional, modern, dan tangguh. Lebih jauh, Puan minta Laksamana Yudho supaya lanjutin program Panglima terdahulu termasuk kebijakan strategis unggulannya. Balik lagi nih ke pelantikan Laksamana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Jadi Laksamana Yudho Margono ini membuat sejarah baru dengan jadi perwira tinggi Angkatan Laut pertama yang berhasil jadi Panglima TNI di era Presiden Jokowi. Setelah sebelumnya ada Laksamana Agus Suhartono yang dilantik di era Presiden SBY, abis itu kursi Panglima jadi ke Angkatan Darat 2 kali, Angkatan Udara, terus balik lagi ke Angkatan Darat lewat Jenderal Andika Perkasa. Sekarang baru deh ke Angkatan Laut. Sekali lagi selamat ya Laksamana Yudho, selamat menjalankan tugasmu Pak. Sekian dulu update kali ini, share pendapat kalian di kolom komentar, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Geolife. Sampai jumpa di episode selanjutnya.